Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Kepada kaum muslimin harap hadir ke masjid solat berjamaah dari maghrib nyambung ke isya, karena selesai isya akan ada pembagian kain sarung. Lalu orang ke masjid ngarapin sarung, selesai solat sarung nggak kunjung tiba, sakitnya itu di mana? Oleh sebab itu maka orang yang ikhlas, buah dari keikhlasan adalah orang yang ikhlas, la nuridu minkum jazaa, kami tidak inginkan balasan, wala syukura, tidak kami inginkan ucapan terima kasih. Jangankan kain sarung, ucapan terima kasih pun kami tidak inginkan. Kenapa? Karena ada balasan yang lebih besar disediakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bahwa setelah itu datang kain sarung, ya alhamdulillah. Bahwa kainnya enggak ada, ya na'udzubillah. Tapi semuanya kita berserah, la haula wala quwata illa billah. A'dadtu li ibadiyas salihin, aku sediakan untuk hambaku yang saleh, untuk hambaku yang ikhlas. Bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Tapi katanya di surga itu ada buah korma, ada cerita pohon korma, ini ada pohon korma. Tapi kenapa pohon korma ini tidak ada yang berbuah? Ternyata kami di Riau pun punya pohon korma banyak, ternyata tidak ada yang berbuah. Akhirnya diteliti oleh seorang profesor korma dari Thailand, namanya Mr. Kola. Ternyata kurma tidak berbuah. Mengapa? Karena kurma itu jantan semua. Jadi kurma pun tidak boleh LGBT. Ikhlas ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah lama menikah Pak Ustaz, nggak punya anak. Ikhlas, Allah sedang menguji iman engkau. Ustaz Samad, tolong doakan saya supaya punya anak ya Pak Ustaz. Umur saya sudah 35 tahun nggak punya anak. Apa masalahnya? Saya belum nikah Pak Ustaz. Nikah dulu, setelah itu baru berdoa. Sudah makan madu? Sudah makan korma muda? Jangankan kormanya, batangnya saya blender Pak Ustaz. Belum juga. Sulitkah bagi Allah? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah berkuasa untuk memindahkan engkau dari yang tidak baik kepada baik. Allah kuasa memindahkan engkau dari mandul kepada subur. Allah kuasa memindahkan engkau dari luar masjid masuk ke dalam masjid. Bisa. Sulitkah bagi Allah? Doa orang-orang ikhlas dikabulkan Allah. Berapa banyak mereka yang berdoa, ya Allah masukkan Ustaz ke dalam masjid, masukkan dia Ustaz ke masjid. Maka di dalam masjid ini insya Allah yang di luar masjid pun dapat pahala, karena mereka keluar masjid bukan karena keinginan mereka, tapi karena tempatnya penuh. Tapi mereka salah juga, kenapa datang lambat? Nah, lalu kemudian orang yang ikhlas ini, dia berbuat hanya kepada Allah. Apa balasannya di dunia? Di dunia dia nggak stres, di dunia dia nggak depresi, di dunia dia plong, nyantai. Kenapa? Dia serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas. Sebetulnya ada kata-kata ucapan orang kita ikhlas, maknanya sebenarnya bukan ikhlas tapi ridha. Contohnya, suaminya meninggal, loh ibu kok nggak nangis? Saya ikhlas aja. Itu sebenarnya bukan ikhlas tapi ridha. Tapi kalau dia katakan ikhlas menurut bahasa kita, ya ada juga benarnya lah, dikit-dikit. Seorang bapak sudah lama berumah tangga, sehidup semati, buah hati belayan jiwa. Jangan tinggalkan aku Adinda, setengah napasku pergi. Tapi begitu istrinya meninggal, dia tegar, tidak menangis. Kenapa bapak tidak menangis? Sudah lama aku tunggu-tunggu Pak Ustaz. Dia sebenarnya ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, buah dari keikhlasannya, karena dia tahu bahwa Allah senantiasa ada bersama dengan dia dan Allah akan mengganti setiap keluh kesahnya. La yusibul mu'min min nasabin wala sabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Sakit, demam, susah hati, gundah gulana, duri yang menusuk tapak kaki, itu semua ada balasannya. Boleh jadi Allah ingin menghapuskan segala silap dosamu di masa lalu sehingga engkau bersih sebersih-bersihnya. Makanya kalau kita ke rumah sakit, buatlah orang menjadi tenang.
Pak Ustadz, saya sudah sakit 2 bulan, gak bisa, gimana nih Pak Ustadz? Sabar, Allah membersihkan engkau dari segala dosa-dosamu. Saya rasanya gak ada buat dosa Pak Ustadz. Sabar, Allah ingin memasukkan engkau ke dalam surga kelas VVIP, very very important person. Maka marilah kita ikhlas kepada Allah, terima. Tapi jangan setelah pulang dari sini lalu menyerahkan semua pada Allah, lalu nggak berusaha. Besok hari Senin, pagi-pagi suaminya membangunkan, istrinya membangunkan suami, mas, kamu nggak kerja? Aku sudah ikhlas pada Allah Ta'ala. Bukan itu maksudnya. Tetap mandi, beraktivitas, buka tukoran rokok, masuk ke dalam BUMN perusahaan, yang PNS, yang polisi, yang tentara, yang Pak Camat, yang Pak Lurah, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala maupun nggak berkepala. Insya Allah semuanya ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita hidup ini ikhlas, plong, enak, nggak ada beban. Ustadz Somad ikhlas, belum lagi sampai mencapai tingkat ikhlas, tapi berusaha. Na'udzubillah, kalau sampai saya berkata, kalau bapak ibu mau melihat orang ikhlas, inilah orangnya. Oh, siapa kita? Kita belum ada apa-apanya dengan para nabi. Tapi ketika kita mampu mengikuti jejak-jejak, langkah-langkah, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa rasyidin. Khulafa rasyidin. Apa bukti orang ikhlas? Hilang dan perginya harta, datang dan perginya orang dicintai, tak ada berkeluh kesah karena semua dia serahkan pada Allah. Termasuklah perginya saya dari dalam ini, tak ada yang berkeluh kesah.